Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hikmatud Diana dengan NIM 8605599846. Saya dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Jember, Salut Darut Thalaba Asy'ari Bondowoso. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas tutorial 2, yaitu presentasi dengan tutor Ibu Siti Aminah, mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu antara hubungan filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Nah, keduanya ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu memiliki hubungannya mutualis, yang kedua yaitu didaktis, dan yang ketiga yaitu dialektis dalam membangun tubuh pengetahuan. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan antara filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan. Yuk ikuti penjelasannya. Pembahasan yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, sebelum itu mari kita bahas terlebih dahulu. Pendidikan itu bukan hanya tentang mentransfer ilmu dari kita kepada peserta didik. Nah, melainkan yaitu memanusiakan manusia dan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh pendidikan. Selain itu, bukan hanya tentang mengembangkan ilmu pengetahuan, melainkan yaitu mengembangkan karakteristik pada peserta didik. Nah, filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan mengkaji 3 aspek utama. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua yaitu epistemologi, dan yang ketiga yaitu aksiologi. Ontologi yaitu mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dunia pendidikan. Nah, seperti kayak apa itu pendidikan? Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi yaitu mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiah. Nah, kalau ontologi yaitu mempertanyakan apa pendidikan itu. Nah, kalau epistemologi yaitu bagaimana dapat dari mana sih metode yang digunakan dalam pendidikan itu? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada aksiologi. Aksiologi yaitu menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kan epistemologi ini menanyakan dapat dari mana teori ini. Seumpama kayak kurikulum merdeka. Nah, itu kurikulum merdeka itu termasuk dalam epistemologi. Nah, di aksiologi ini menjelaskan apakah kurikulum merdeka ini bermanfaat, apakah berdampak positif, apakah berdampak negatif. Nah, seperti itu. Kedua itu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang memberi manfaat nyata bagi kehidupan peserta didik. Seperti contohnya, saya mempunyai ponaan, dia kelas TK tapi nol kecil. Di sekolahnya itu belajar ada lagu, sebelum pulang sekolah mesti menyanyikan lagu itu. Di dalam lagunya itu berisi tentang setelah pulang ke rumah yaitu harus merapikan barang-barang yang habis dipakai ke sekolah, terus itu cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, makan siang, sholat duhur, habis itu tidur. Nah, katanya Ponaga itu, kalau katanya ibu guru, kalau pulang sekolah harus lakukan hal itu yang saya barusan jelaskan. Nah, berarti yaitu ketika pendidikan mampu membentuk manusia yang kritis, kreatif, dan bermoral, maka filsafat ilmu juga ikut berkelanjutan. Nah, dari contoh yang saya paparkan barusan, yaitu maka kan sudah mampu membentuk manusia yang kritis, kreatif, dan bermoral kan? Berarti dari itu maka filsafat ilmu juga akan ikut berkelanjutan.
Nah, praktik pendidikan yang baik akan menjadi sumber perkembangan pemikiran filsafat ilmu, yaitu salah satunya menjadi etika penggunaan dalam pendidikan, yaitu seperti sopan santun kepada ibu guru, yaitu ketika berbicara dengan yang lebih tua yaitu dengan suara yang rendah. Dan yang kedua, nilai kemanusiaan dalam pembelajaran. Bahasan yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan membedah persoalan pendidikan. Nah, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dapat digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga pendekatan. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga yaitu aksiologi. Ontologi yaitu menganalisis hakikat masalah. Misalnya, contohnya seperti apa itu pelajar? Nah, yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi yaitu mengkaji cara memperoleh solusi. Contohnya seperti metode apa yang tepat untuk pelajar. Nah, untuk yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi yaitu menilai dampak dan solusi tersebut. Apakah metode yang digunakan untuk pelajar tadi itu bermanfaat dan etis untuk mereka peserta didik? Nah, seperti itu. Dari tiga pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu terbantu untuk menemukan akar masalah dan menemukan solusi yang tepat. Pembahasan yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam satu kebijakan kurikulum. Saat menyusun kurikulum harus mempertimbangkan nilai yang termasuk aksiologi, yang kedua yaitu isi materi yang termasuk ontologi, dan yang ketiga cara menyampaikan yaitu guru menyampaikan materi kepada murid yaitu termasuk dari epistemologi. Dan yang kedua yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran yaitu tahap 1 termasuk ontologi, belajar sambil bermain. Masuk dalam tahap kedua yaitu epistemologi yaitu praktik langsung, dan masuk tahap ketiga yaitu aksiologi yaitu menanam nilai dan moral. Seperti contohnya saat pembelajaran anak PAUD. Anak PAUD tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan, melainkan yaitu pembentukan karakter, dan yang kedua kreativitas, dan yang ketiga rasa ingin tahu, dan yang keempat cara berpikir anak secara menyeluruh. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you.